Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing cara simpan daging sapi yang aman untuk makanan bayi dan keluarga. Nah, ini ada daging sapi yang baru saja saya beli, masih dibungkus plastik, nggak berani saya buka dulu. Apalagi di musim wabah kayak gini. Mesti dimatiin dulu kuman-kuman yang mungkin masih menempel. Caranya dengan mendidihkan air seperti ini sampai benar-benar mendidih. Terus utuh-utuh tuh daging sapinya tanpa saya cuci, saya masukkan ke air panas mendidih ini. Tetap nyalakan kompornya. Nah, ini daging sapinya utuh yang gede-gede ini langsung saya masukin ke air panas yang lagi mendidih, Mams. Teman-teman juga ya, nggak cuma Mams nih. Dengan seperti ini, kuman-kuman yang menempel di permukaan daging akan mati. Kita biarin sampai dia mendidih kurang lebih selama 2-3 menit. Kenapa nggak dicuci dulu? Karena mencuci nggak ngilangin kuman-kuman yang nempel di daging. Bahkan, mempercepat bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang nempel di daging untuk berkembang biak karena dikasih air gitu. Beda halnya kalau kita rebus kayak gini. Kuman-kuman, bakteri, virus itu rata-rata mati kalau direbus pada suhu 100 derajat Celcius. Terus jangan lupa setelah pegang daging, segera cuci tangan. Kalau teman-teman perhatikan di pojok kanan atas video ini, kelihatan tangan saya lagi ngaduk dengan busa sabun yang masih menempel. Karena kan cuci tangan minimal kan 20 detik tuh. Pegang daging padahal harus cepet-cepet ngawasin daging yang lagi direbus ini. So, saya langsung pegang aja pengaduknya. Usahakan daging yang kita beli potongannya gede-gede. Kayak gini, jangan yang kecil. Supaya sari kaldunya tetap aman ada di dalam. Kalau direbus kayak gini, dibelansir kayak gini, otomatis sedikit banyak kaldunya akan keluar ya. Rasanya akan sedikit berkurang, tetapi lebih aman. Nah, kalau gede-gede, di bagian dalam sana kaldunya masih aman. Kalau kecil-kecil, kaldunya di dalam habis. Nah, kalau udah mendidih, kita matikan, terus kita tiriskan. Pastikan alat-alat untuk meniriskan ini udah bersih ya, udah higienis gitu, udah cuci, udah siram air panas dulu juga boleh, supaya dagingnya nggak kena kuman lagi. Kantong plastiknya tadi segera buang ke tempat sampah ya. Jangan menyentuh apapun di dapur. Daging ini kan panas banget. Kita perlu tiriskan supaya suhunya nanti aman buat kita pegang dan aman jika kita simpan di kulkas. Nggak boleh ekstrim suhunya supaya kandungan gizinya nggak rusak. Nah, air ini untuk apa? Karena tadi tujuannya untuk pembersihan, termasuk dari kotoran-kotoran yang mungkin nempel kayak tanah atau yang lain, mestinya kita buang. Tapi kalau misalnya mau direbus sampai 3, 5, 10 menit terus dikasihin ke hewan peliharaan, misalnya kucing atau anjing juga nggak apa-apa. Pastikan benar-benar matang ya airnya, kayak rebus air minum. Atau didinginkan terus siram tanaman juga subur. Nah, ini dagingnya masih panas banget, kita biarin bentar sampai suhu ruang, baru nanti kita proses lebih lanjut. Nah, setelah sampai suhu ruang, mulai kita potong-potong. Besarnya potongan disesuaikan dengan kebutuhan per sekali masak. Supaya kita nggak bekuin cairin gitu nggak boleh ya. Karena kalau kayak gitu bakterinya juga nanti masuk dan kualitas dagingnya jadi jelek.
Teman-teman bisa lihat di sini dagingnya masih merah-merah di dalam karena memang dia belum matang ya. Gak apa-apa. Saatnya kita simpan di toples-toples tertutup dan nanti bisa digunakan untuk masak masakan seperti biasa. Kalau saya seneng banget koleksi toples-toples kayak gini, Mams. Soalnya banyak fungsinya, apalagi kalau saya masak tuh dagingnya biasanya dikit-dikit, tapi selalu ada. Jadi kalau disimpan per sekali saji itu penting banget buat saya. Kalau pakai plastik bakalan boros dan kurang optimal ya kualitas dagingnya. Tapi kalau ditoplesin kedap udara kayak gini, kualitas tetap terjaga, lebih hemat, dan lebih ramah lingkungan. Toples-toples ini ada ukuran kecil, ada ukuran gede. Harganya nggak mahal loh, Mams. Satu set itu ada yang 40.000, ada yang 50.000, tergantung set yang mana. Isinya ada yang 8, 10, 14 kayak gitu. Sudah BPA free pula. Jadi saya senang banget. Linknya ada di deskripsi video ini ya, kalau Mams mau beli juga, kalau teman-teman mau beli juga. Oh iya, kita nggak boleh simpan terlalu banyak ya di toples, supaya nanti si tutupnya nggak terbuka dan akhirnya jadi percuma ditoplesin. Kita potong aja seukuran ukuran toples. Toples-toples ini bantu kita lebih mudah pas masak karena kan tinggal ambil sesuai keperluan. Kedua, jaga kualitas daging tetap oke. Yang ketiga, cegah kontaminasi silang selama di freezer karena tertutup kan. Yang keempat, membuat kulkas kita jadi rapi dan juga wangi. Bayangin kalau ada darah daging sapi yang netes keluar dari tempatnya dan kita nggak lihat karena berantakan banget, pastinya baunya jadi nggak sedap kan ya. Teman-teman, tadi yang udah saya potong itu daging sapi khas dalam. Kalau yang ini daging sapi limas. Kelihatan beda ya serat dan juga warnanya. Teksturnya juga beda. Limas ini lebih keras. Kalau limas ini cocok untuk bikin bakso, teman-teman. Makanan kesukaan anak-anak juga nih. Sebetulnya kalau untuk bakso, paling bagus itu dagingnya benar-benar masih merah, fresh, langsung diolah. Tapi kalau di musim kayak gini, kita nggak mikir yang paling enak, tapi kita pikir yang paling aman aja ya. Jadi tetap saya belansir. Terus, saya bekukan juga. Saya agak worry kalau simpan fresh. Terus saya juga agak worry kalau misalnya langsung ngolah daging merah jadi masakan tanpa dibelansir dulu. Nah, kalau dibuat bakso gimana? Ya, tetap kayak biasa sih teman-teman tuh. Tetap aja dipotong-potong kecil, terus dimasukin ke chopper, terus diproses kayak biasa kayak saya bikin bakso. Kalau teman-teman mau lihat resepnya yang lengkap, linknya ada di deskripsi video ini ya. Anak-anak suka banget makan bakso goreng, bakso rebus, bakso tahu tuh suka banget. Jadi sementara di masa wabah kayak gini, saya tetap belansir. Nah, setelah saya coba dan saya goreng, hasilnya tetap enak kok teman-teman. Kok mama-mama tetap disukai anak-anak kayak gini hasilnya. Walaupun rasanya menurut saya sih tetap beda sedikit, tapi tetap enak dan anak-anak pun tetap suka. Gak apa-apa deh ya, yang penting aman dulu selama masa wabah ini. Nah, yang gak langsung diproses, ini saya simpan di kulkas atas kayak gini, jadi rapi dan tinggal ambil per sekali makan. Ini khas dalamnya, itu yang tadi limas. Kulkas jadi rapi dan bersih juga nih kalau kayak gini. Baunya juga tetap terjaga. Oke teman-teman, mama-mama, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Teman-teman, kalau ada yang tidak jelas dari YouTube channel ini,
DM saya di Instagram innova.melisa ya. Di sana saya bagikan juga aneka tips mama. Jangan lupa di-follow. YouTube channel ini kemarin sudah bisa dikomen, sekarang nggak bisa dikomen lagi. Jadi saya terserah deh YouTube mau gimana. Yang pasti teman-teman bisa hubungi saya di sana. Sampai ketemu lagi.